Halo teman-teman, yuk kita simak cerita Timun Mas dan Raksasa, seru loh. Alkisah, sebuah kampung di Jawa Tengah, hiduplah janda seorang diri bernama Mbok Srini. Ia sendiri semenjak ditinggal mati oleh suaminya beberapa tahun yang silam. Kesendirian membuat dia menginginkan seorang anak. Ia senantiasa berdoa agar Tuhan Yang Maha Kuasa memberikan seorang anak. Pada suatu malam, ia bermimpi bahwa dirinya bertemu dengan seorang raksasa yang menyuruhnya pergi ke hutan untuk mengambil bungkusan berwarna putih di bawah pohon yang besar. Di pagi hari, Mbok Srini biasa pergi ke hutan tempat dia mencari kayu bakar. Kali ini ia penasaran dengan mimpinya tadi malam. Di bawah pohon besar, ia menemukan bungkusan kain kecil berwarna putih. Ia pun membuka dan bungkusan itu berisi biji ketimun. Dari arah belakang box ini muncullah sosok raksasa yang seperti sosok raksasa di dalam mimpi box Rini. Lalu raksasa itu pun berkata agar menanam biji ketimun. Kelak biji mentimun itu akan tumbuh menjadi seorang anak. Kelak jika sudah dewasa, serahkanlah anak itu untuk menjadi santapan. Meski merasakan takut yang sangat luar biasa, Mbok Srini pun pulang untuk menanamkan biji ketimun itu di dalam pekarangan belakang rumahnya. Setiap hari biji mentimun itu disiram dan dirawat sampai dengan biji mentimun itu tumbuh menjadi besar dan berbuah. Anehnya mentimun itu berwarna kuning keemasan dan terus tumbuh seukuran bayi manusia. Lalu Mbok Srini pun memetik buah itu dan membawanya pulang ke rumah. Setelah dibuka, anehnya di dalam timun itu terdapat bayi manusia perempuan. Lantas Mbok Srini pun memberi nama bayi itu Timun Emas. Timun Emas pun tumbuh menjadi gadis yang besar, cantik, dan baik hati. Saking sayangnya kepada Timun Emas, Mbok Srini pun lupa bahwa dia harus menyerahkan Timun Emas kepada raksasa yang jahat untuk dijadikan santapan. Akhirnya datanglah raksasa yang jahat menghampiri Mbok Srini. Raksasa jahat meminta agar timun emas diserahkan kepadanya untuk dijadikan santapan. Agar tidak dijadikan santapan oleh raksasa, Mbok Srini pun meminta perpanjangan waktu 3 hari lagi karena timun emas sedang sakit, sehingga dagingnya tidak enak untuk dimakan. Raksasa pun menuruti permintaan Mbok Srini dan menunggunya sampai dengan 3 hari. Jika dalam 3 hari timun emas tidak diserahkan, maka sebagai gantinya Mbok Srini akan dijadikan santapan. Mbok Srini pun pergi menemui petapa sakti yang ada di lereng gunung, dan petapa sakti itu pun menyanggupi untuk membantu Mbok Srini. Petapa sakti pun memberikan Mbok Srini 3 bungkusan yang berisi biji ketimun, jarum, dan petis. 3 hari pun berlalu, raksasa itu pun kembali menemui Mbok Srini untuk meminta timun emas agar diserahkan kepadanya. Namun Mbok Srini tetap tidak mau menyerahkan timun emas kepadanya. Lalu raksasa itu pun mengamuk dan mengejar timun emas. Saat terdesak, timun emas itu pun mengeluarkan biji semangka. Ajaib, biji semangka yang ia tebar tiba-tiba berubah menjadi pohon semangka yang besar yang batangnya melilit raksasa itu. Namun raksasa itu berhasil meloloskan diri dan mengejar kembali timun emas.
Lalu timun emas pun menabur jarum yang ketika itu berubah menjadi rimbunan pohon bambu. Kaki raksasa itu terluka akibat tertusuk bambu-bambu yang runcing. Namun raksasa itu tetap dapat meloloskan diri dan kembali mengejar timun emas. Lalu timun emas pun membuka bungkusan terakhir yang berisi petis pemberian dari petapa sakti itu. Petis itu dilempar dan berubah menjadi lautan lumpur yang sangat luas. Raksasa itu pun tenggelam di dalam lumpur dan akhirnya timun emas pun dapat meloloskan diri dan bertemu dengan ibunya. Hikmah dari cerita ini adalah jangan mudah berjanji kepada orang lain tentang sesuatu hal yang tidak bisa kita tepati. Jadilah orang baik yang tidak mudah membuat janji-janji serta mengingkari janji. Sekian cerita Timun Emas. Semoga berkesan dan terima kasih.